Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Winda. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum memulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Wagner, Susan, dan Ben karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Maaf sekali aku baru bisa membuat episode baru karena sejak menyelesaikan kuliah, aku sering jalan-jalan. Setelah jalan-jalan, aku harus mengerjakan tugas-tugas yang tertinggal dan beristirahat. Tidak lama lagi setelah itu, aku jalan-jalan lagi. Karena tidak lama lagi, aku harus meninggalkan Jawa Tengah dan pindah ke Jakarta. Jadi, aku mau gunakan kesempatan ini untuk jalan-jalan di Jawa Tengah sebanyak mungkin. Jadi, kalian akan lebih banyak mendengarkan tentang pengalaman jalan-jalanku. Yeay! Nah, di episode kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman liburanku di Karimun Jawa 3 minggu yang lalu. Karimun Jawa adalah sebuah kepulauan. Kepulauan berarti ada beberapa pulau. Karimun Jawa terletak di sebelah utara Jawa Tengah. Karimun Jawa adalah salah satu dari sekitar 50 taman nasional di Indonesia. Sebenarnya dari tahun lalu aku sudah mengimpi-impikan liburan di Karimun Jawa. Jalan-jalan sendirian ke sana. Bulan lalu, waktu aku menyelesaikan skripsiku, menyelesaikan tugas akhir kuliahku, mamaku bertanya, "Kamu mau hadiah apa nih?" Tanpa ragu, tanpa berpikir-pikir lagi, aku langsung menjawab, "Solo traveling ke Karimun Jawa." Sebenarnya orang tuaku kurang setuju aku jalan-jalan sendirian. Tapi karena aku sudah mengimpi-impikan ini sejak tahun lalu, jadi ya sudahlah. Aku sudah menyiapkan semua yang diperlukan dari jauh-jauh hari. Dari 3 minggu sebelumnya. Mulai dari membeli tiket bus, mencari jasa trip, dan lain-lain. Walaupun begitu, tetap saja yang namanya manusia masih bisa membuat kesalahan. Aku salah memesan tiket bus berangkat 1 hari lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi setelah diantar orang tuaku jam 11 malam ke Semarang dari Salatiga, dilanjutkan dengan naik bus kecil ke Jepara, aku harus menginap di Jepara selama 1 malam sebelum melanjutkan perjalanan ke Karimun Jawa. Waktu sampai di Jepara jam 5 pagi, aku berencana menikmati matahari terbit di pantai. Namun, jangankan matahari terbit, sampai siang hari jam 12 pun matahari tidak terlihat. Aku terjebak di sebuah restoran tepi pantai selama 7 jam karena hujan badai
yang sangat deras. Bukannya menikmati sinar matahari yang hangat di pantai, aku malah kedinginan. Sebenarnya aku sangat kecewa karena cuacanya tidak sesuai harapan. Tapi ya namanya juga kehidupan, tidak semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Jam 12 siang, akhirnya hujan sudah reda. Aku langsung berjalan kaki ke hotel yang sudah kupesan. Setelah aku mandi dan merapikan barang-barang, aku tidur sampai jam 4 sore. Setelah bangun dari tidur sore, aku jalan ke pantai dan melihat matahari terbenam. Setelah itu, aku pergi cari makan malam. Pantai itu sangat sepi. Apalagi setelah matahari terbenam. Walaupun tidak terlalu jauh dari pusat kota, tempat makan di sana tidak terlalu banyak. Waktu di malam hari itu, hanya ada satu tempat makan di dekat hotelku yang masih buka. Aku langsung memesan ikan bakar. Bumbunya enak sekali. Semua rasa capek, rasa lelah, rasa kecewa langsung hilang. Karena di luar sudah sangat gelap dan sepi, setelah selesai makan, aku minta tolong petugas rumah makan itu untuk mengantarku kembali ke hotel. Tentu saja aku memberikan sedikit tips untuk petugas itu. Walaupun baru jam 9 malam, karena sudah sangat lelah, aku langsung tertidur lelap. Tertidur sangat enak sekali sampai keesokan paginya. Jam 8 pagi, aku berangkat ke pelabuhan Jepara untuk naik kapal. Kapal yang aku naiki adalah kapal ekspres. Jadi hanya butuh waktu 2,5 jam untuk sampai ke Karimun Jawa. Waktu sampai di pelabuhan Karimun Jawa, aku dijemput guide. Setelah menyimpan barang-barang di kamar hotel, kami berangkat ke Bukit Love. Di sana kami makan siang. Aku makan cumi goreng mentega. Sambil makan, kita bisa melihat lautan biru dari atas bukit. Aku senang sekali saat itu cuacanya lumayan cerah. Jadi kita bisa melihat lautan biru yang sangat indah. Di sana aku juga bertemu 2 teman baru yang juga ikut tur yang sama. Setelah makan siang, kami foto-foto dan melanjutkan perjalanan kami ke Sunset Beach. Sesuai namanya, pantai ini terletak di sebelah barat Karimun Jawa. Jadi kita bisa melihat matahari terbenam. Pantai ini sangat indah. Selama 23 tahun aku hidup, baru kali ini aku melihat dan merasakan pantai yang pasirnya sangat putih dan airnya begitu bersih dan biru. Rasanya seperti di mimpi.
Setelah puas bermain-main dan berfoto-foto di pantai, kami lanjut makan malam. Setelah makan malam, hari kami belum berakhir. Setelah kami mandi di hotel, kami lanjut nongkrong-nongkrong di sebuah kafe. Di sana aku juga bertemu seorang teman baru, orang Jerman yang sedang belajar bahasa Indonesia. Christine, kalau kamu dengar episode ini, beritahu aku ya. Setelah nongkrong-nongkrong, jam 11 malam aku kembali ke hotel. Itulah hari pertama liburanku di Karimun Jawa. Keesokan harinya, aku sarapan jam 8 pagi, makan French toast dan semangka. Selanjutnya, kami berangkat ke pelabuhan. Di sana kami naik kapal kecil dan pergi snorkeling. Snorkeling saat itu adalah pengalaman pertamaku yang sudah dari dulu aku impi-impikan. Walaupun aku bisa berenang, ternyata snorkeling lumayan susah ya. Aku harus membiasakan diri bernafas dari mulut. Karena bingung dan panik, aku beberapa kali tidak sengaja menelan air laut. Rasanya nggak enak banget. Waktu snorkeling, aku bisa menikmati pemandangan bawah laut Karimun Jawa yang sangat indah. Aku bisa melihat banyak ikan kakatua, parrotfish. Aku juga bisa melihat terumbu karang yang bermacam-macam, yang warna-warni. Bahkan ada yang bentuknya sedikit aneh dan membuatku merasa sedikit takut. Setelah kami snorkeling selama kurang lebih 2 jam, kami melanjutkan perjalanan kami ke sebuah pulau kecil yang aku lupa namanya. Di sana kami makan ikan bakar yang baru ditangkap dari laut. Karena masih sangat segar, tidak perlu bumbu, rasanya pun sangat enak. Pulau ini airnya lebih bersih lagi dan lebih bening lagi daripada di pulau besar. Sangat-sangat enak dipandang di mata. Setelah makan siang, kami snorkeling lagi 2 jam. Saat itu, karena tidak hati-hati, jari kakiku kena terumbu karang, sehingga berdarah sedikit. Rasanya sangat perih dan sakit. Untungnya, setelah 1 jam sudah tidak terasa sakit lagi. Walaupun begitu, rasa tidak nyaman, rasa gatalnya tetap berlanjut sampai 2 minggu kemudian. Setelah snorkeling, kami kembali ke pulau besar, pulau utama, dan kami makan malam di alun-alun Karimun Jawa. Alun-alun adalah sebuah lapangan luas. Biasanya alun-alun terletak di pusat kota atau desa. Di alun-alun Karimun ada banyak penjual. Kami membeli ikan bakar yang sangat segar dan enak. Setelah makan, kami kembali ke hotel untuk mandi dan beristirahat sebentar.
Lalu kami melanjutkan perjalanan kami ke sebuah tempat makan yang mirip bar. Di sana ada musik live-nya. Aku berkenalan dengan teman-teman baru dan minum-minum di sana. Ya, minumnya tidak terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, aku bisa mabuk dan menyusahkan orang-orang di sana. Jangan sampailah seperti itu. Jadi aku minumnya sedikit saja. Setelah mengobrol-ngobrol, menikmati musik live, jam 11 malam aku kembali ke hotel untuk beristirahat. Itulah hari kedua liburanku di Karimun Jawa. Keesokan paginya setelah sarapan, kami pergi ke Pantai Bobi. Sebenarnya pantai ini juga tidak kalah indah. Tapi sayang sekali karena air laut di pantai ini sedang tinggi, warnanya jadi keruh, agak abu-abu dan tidak terlalu biru. Ya, tidak apa-apalah. Setidaknya cuaca 2 hari sebelumnya sudah cukup bagus. Setelah main-main dan foto-foto di Pantai Bobi, kami pergi ke pelabuhan. Sebelum naik ke kapal, aku membeli beberapa oleh-oleh untuk dibawa pulang. 2,5 jam kemudian sampai di Jepara. Di sana aku makan siang, lalu naik bus lagi selama 2 jam ke Semarang. Itulah akhir dari liburanku di Karimun Jawa. Kalau ditanya, apakah aku ingin kembali lagi? Jawabannya, tentu saja. Karimun Jawa sangat indah. Apakah setelah mendengarkan episode ini, para pendengar jadi tertarik juga untuk liburan ke Karimun Jawa? Atau mungkin kalian punya pengalaman ke pulau atau pantai yang sama indahnya? Kalau iya, kirimkan pengalamanmu ya ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Semoga para pendengar bisa menikmatinya dan belajar banyak hal baru. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.